Halo, selamat hari Minggu. Kami seluruh pengerja dan pelayan Tuhan di GBI Suntermol dan GBI Raja Wali Selatan berharap Bapak dan Ibu dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera. Berikut kami akan sampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan ya. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Bapak dan Ibu dapat memberi pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk memberi kepada Tuhan Yesus. Halo anak-anak GOC, mau mengingatkan nih kalau GOC tetap ada ibadah ya setiap hari Minggu jam 10 lebih 15 menit. Dan bagi teman-teman yang belum follow IG GOC, boleh banget loh untuk di follow di GOC Teens. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan doa, Bapak dan Ibu dapat memberikan prayer request-nya ke saudari Yunita dan saudara Anthony dengan nomor WA yang tertera di layar. Kami sangat senang untuk bisa membantu dan berdoa untuk saudara. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah,
Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan. Menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom GBI Sunter Mall dan GBI Raja Wali Selatan. Mari kita bersama-sama lebih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Mari sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan dengan iman kita, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan kita lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita angkat suara, kita katakan, segenap hati aku. Lebih bersemangat lagi. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Nyatakan bahwa Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Nyatakan Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Mari kita katakan, kita ulang lagu ini lebih awal dengan semangat, amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bernyanyi, mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita nyatakan bahwa Dia yang terbesar. Mari katakan sama-sama, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan dengan iman kita, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan lebih lagi, Dia terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Dengan sorak-sorai katakan haleluya. Mari kita nyatakan bahwa Dia terhebat dan terbesar, amin. Dengan sorak-sorai, oh haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran.
Karena dalam Tuhan kita bisa melewati setiap pencobaan, setiap keputusasaan. Karena bersama Tuhan tiada yang mustahil. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Mari kita ulangi lagu ini dari awal dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kami ragukan Tuhan, Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Katakan, oh bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar berlimpah. Mari kita sembah Dia. Oh,
sebab bersamamu, bersamamu kami sanggup melewati segalanya. Oh, sebab Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh haleluya. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Mari kita angkat suara kita, kita sembah. Sebab Engkau yang layak. Oh shandalarabalabalarabalarabala, kalarabashandalarabalabalarabalara. Mari pada hari ini mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Oh shandalarabalabalarabalara, oh takalarabashandalarabalabalarabalara, oh shandalarabalabalarabalara. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan hari ini. Kami mau angkat suara kami. Kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Oh shandalarabalabalarabalarabala, akalarabashandalarabalabalarabalara. Oh haleluya. Sebab Engkau yang layak. Shandalarabalabalarabalara, akalarabashandalarabalalara. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih bahwa Engkau sudah begitu baik buat setiap kami. Kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Makasih atas segala berkat, anugerah, kebaikan yang udah Tuhan kasih buat setiap kami. Kami gak tahu Tuhan dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik. Kita bawa penyembahan kita yang luar biasa buat Tuhan. Oh, shandalarabalabalarabalara, shandalarabalabalarabalara. Oh, nyatakan bahwa Dia memang Allah yang luar biasa. Nyatakan bahwa Tuhan memang baik. Tuhan sangat baik, kasih-Nya tiada berkesudahan. Kami mau katakan bahwa kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sangat besar. Kasih-Mu bagaikan langit yang membentang Tuhan. Pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Oh, Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, akan
bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari kita katakan lebih lagi. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku, katakan tiada terhitung. Tiada terhitung. Kesetiaan tiada terhitung. Tiada terhitung. Kesetiaan, sekali lagi katakan, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagaikan langit yang membentang, begitu pula kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu juga pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau sujud menyembah lebih dalam lagi untuk-Mu Tuhan. Kami mau kasih penyembahan, pujian terbaik Tuhan. Kami mau kasih telinga kami, hati kami, pikiran kami yang terbaik Tuhan buat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Tuhan. Mungkin setiap kami ada yang sedang sakit, mungkin setiap kami ada yang sedang terikat Tuhan. Mungkin setiap kami ada yang hari-hari ini merasa lelah Tuhan, merasa letih, capek Tuhan. Kau kuatkan setiap hati yang lemah Tuhan. Kau sembuhkan setiap yang sakit, Kau bebaskan setiap yang terikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan kami Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami buka hati kami, kami buka telinga kami, kami buka pikiran kami untuk mendengarkan isi dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar supaya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, menjadi rema, bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia Sunter Mall dan Raja Wali Selatan, kembali kita boleh bertemu walaupun masih secara online dalam ibadah pada hari ini. Semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Allah Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami kembali mengucap syukur untuk segala anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan Allah Roh Kudus yang melawat hati dan pikiran setiap kami, seluruh yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, lawat hati dan pikiran setiap kami, lembutkan, sehingga kami boleh menangkap siap kebenaran akan firman Tuhan dengan benar, sehingga firman ini boleh menjadi rema dan bertumbuh dalam hati dan pikiran setiap kami, anak-anak Tuhan, dan kami sanggup lakukan dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu kembalikan semuanya untuk kebesaran dan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan kami siap untuk mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, kembali kita bertemu pada hari ini, pada minggu ini untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan, meneguhkan setiap kita, mengingatkan setiap kita apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kalau kita melihat kembali kitab Kejadian pasal yang ke-21, pasal yang ke-27, ini berbicara mengenai penciptaan manusia. Ada satu rencana Allah yang dahsyat dalam hidup setiap manusia. Kita diciptakan secara spesial Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Wow, satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi karena manusia melakukan dosa, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemudian rencana Allah itu sepertinya gagal, sepertinya meleset. Dosa, kita bisa terjemahkan, dosa bisa berarti juga kalau kita terjemahkan menjadi meleset dari sasaran. Karena dosa, rencana Allah yang luar biasa dalam hidup manusia di dalam kitab Kejadian tadi itu menjadi meleset sepertinya, menjadi sepertinya gagal, menjadi sepertinya iblis dengan berhasil menggagalkan rencana Allah dalam ciptaannya, yaitu kita manusia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah betul rencana Allah itu sudah gagal karena Adam dan Hawa pada waktu itu jatuh ke dalam dosa? Saya percaya, saya sangat yakin rencana Allah tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa membaca melalui slide yang ditayangkan di layar TV ataupun di layar handphone atau gadget yang Bapak Ibu Saudara pergunakan dalam ibadah online pada hari ini. Demikian firman Tuhan, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi semua orang sudah berdosa. Karena berdosa maka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sepertinya rencana Tuhan itu gagal dalam hidup setiap kita manusia ciptaan Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa Allah tidak pernah gagal dalam rencananya. Karena itu Dia kirimkan anak yang tunggal. Dia utus anak yang tunggal, Yesus, untuk menebus dosa manusia. Ini adalah bagian, ini adalah inisiatif yang sudah Allah lakukan bagi setiap kita manusia ciptaannya. Karena itu ada bagian daripada hidup kita yang harus kita lakukan hari-hari ini. Untuk supaya rencana Tuhan yang dahsyat, rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita manusia itu boleh terlaksana, boleh tergenapi dengan baik. Bukan karena rencana Dia gagal, tetapi kita sebagai umatnya, sebagai ciptaan Allah yang luar biasa, kita juga harus melakukan bagian kita untuk mengenapi rencana itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, ini yang saya sudah sampaikan juga di beberapa waktu sebelumnya. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau, itu berbicara setiap kita. Dikatakan, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan baik-baik kata kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini berbicara ada bagian kita, ada usaha yang harus kita lakukan, ada perjuangan daripada kita untuk membangun integritas di dalam pengenalan akan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa bagian kita harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kata kejarlah itu berarti berbicara kita lakukan dengan segala upaya kita. Kita bukan kemudian firman Tuhan berbicara melangkahlah dengan pelan. Bukan, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas kejarlah. Ada satu usaha, ada satu perjuangan yang harus kita lakukan untuk kita boleh membangun integritas di dalam Tuhan. Memang ini bukan satu hal yang mudah untuk dilakukan. Kalau kita melihat Alkitab kembali dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 41 dikatakan bahwa daging ini lemah, roh dalam diri kita itulah penurut, tapi daging ini lemah. Roma 7 ayat yang ke-19 demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Roma pasal yang ke-7 ayat 19 demikian firman Tuhan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Berapa banyak setiap kita mengalami hal situasi yang seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-7 itu yang seringkali juga kita hadapi, kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang baik yang kita lakukan, yang kita sudah kehendaki padahal, tetapi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, itu yang kita lakukan dalam hidup kita. Padahal sebetulnya pikiran kita, kehendak kita melakukan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perlu hari-hari ini untuk kita boleh berkomitmen bersama-sama, berinisiatif bersama-sama untuk membangun integritas di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 17, firman Tuhan berbicara, demikian firman Tuhan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Perhatikan baik-baik, setiap kita ini adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada satu rencana Allah kembali, ada satu inisiatif Allah untuk memperlengkapi setiap kita anak-anaknya untuk mampu melakukan perbuatan baik, yaitu mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Memperlengkapi atau diperlengkapi dalam bahasa Gerikanya menggunakan kata katartisil yang artinya meletakkan dengan benar, menambal atau memperbaiki. Jadi kata memperlengkapi atau Allah memperlengkapi atau kita diperlengkapi oleh Allah itu bermakna mengubah seseorang yang biasa-biasa saja. Seseorang yang tadinya menghendaki melakukan firman Tuhan, tetapi yang dilakukan bukan firman Tuhan. Orang yang biasa-biasa saja sepertinya. Tapi Allah memperlengkapi menjadi orang yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat, setiap bulan Desember kita seringkali melihat satu flyer atau melihat foto bayi Yesus diletakkan di dalam palungan. Kalau kita lihat palungan sesuatu yang tidak berguna, hanya tempat makan hewan. Perhatikan baik-baik. Palungan tidak ada maknanya, tidak ada nilainya. Hanya tempat untuk meletakkan makanan bagi hewan peliharaan. Tetapi pada saat Tuhan lahir ke dalam dunia, Tuhan menggunakan palungan ini sebagai tempat Dia diletakkan. Menjadi sesuatu tempat yang sangat bermakna, sehingga dikenal oleh banyak orang di seluruh muka bumi ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu satu anugerah Tuhan, satu kemurahan Tuhan, Allah kita berinisiatif untuk memperlengkapi setiap kita. Ada satu pujian yang saya rindu kita bersama-sama nyanyikan pada hari ini. Kita angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada
sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Katakan, selamanya Tuhan kita ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, sembahlah Dia Allah kita. Sebab kita boleh ada hidup hari ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh rapakala ramase, rapakala ramo, rapakala ramase, kela rapakala ramase. Mari nyatakan syukur kita. Mari nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan. Sebab Dia baik, bahwasannya baik selamanya. Oh haleluya. Shalarapapapa rapakala ramase, rapakala ramala ramo. Shalarapapa rapakala rapakala rapapapa kala ramase kala ramase. Oh shalarapakala rapakala ramo. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menyadari kehidupan kita sampai dengan hari ini, memang semua adalah karena anugerah, semua adalah karena kemurahan Tuhan dan janji Tuhan. Tuhan Yesus memberikan satu janji yang luar biasa, berinisiatif memberikan janji kepada kita untuk memperlengkapi kita dari orang yang biasa-biasa saja, yang tidak mampu melakukan firman Tuhan, yang tidak mampu membangun kehidupan integritas di dalam Tuhan. Tapi karena Allah memperlengkapi setiap kita, kita sebagai milik kepunyaan Allah, kita diperlengkapi untuk kita boleh melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi manusia Allah di zaman ini. Orang-orang yang memiliki karakter Allah dalam kehidupan setiap kita. Ada kebiasaan hidup, gaya hidup Allah dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab. Situasi, kondisi yang membuat seseorang merasakan, aku cuman biasa-biasa saja. Aku orang yang bukan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Aku bukan orang yang luar biasa bagi lingkungan di mana aku berada. Aku tidak bisa membawa pengaruh positif kepada lingkungan yang berada. Situasi ini seringkali menghinggapi pikiran setiap manusia, sehingga mereka
melakukan satu keputusan, membuat sebuah keputusan, aku adalah orang yang biasa-biasa saja. Tidak mungkin aku menjadi orang yang berguna di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal ini saya pernah rasakan pada saat saya mulai masuk dalam dunia kerja sebagai seorang profesional. Saya menyadari perkumpulan atau pergaulan yang baik itu akan membangun yang baik. Pergaulan yang jahat akan merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu saya mencoba membuat satu pergaulan, ambil bagian atau masuk dalam sebuah pergaulan yang saya yakini adalah baik di zaman itu. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memang saya tidak melakukan hal-hal yang jahat, seperti kemudian tidak terjun dalam minuman keras, tidak terlibat dalam pemakaian obat-obat psikotropika, tidak sampai terlibat melakukan hal-hal yang seperti itu, tidak melakukan pencurian, perkelahian apalagi, atau kemudian melakukan kehidupan seks bebas, tidak melakukan seperti itu. Karena saya meyakini saya ada di dalam sebuah pergaulan yang baik. Tetapi apakah kemudian pergaulan yang baik ini menjamin bahwa saya sanggup untuk menjadi berkat, menjadi orang yang mengambil bagian, memberikan warna dalam pergaulan di mana saya berada? Ternyata tidak juga. Ya, saya hanya ikut seperti air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah tanpa diarahkan. Jadi mengalir secara bebas. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau sebuah aliran air atau air mengalir secara bebas, maka air ini tidak akan bisa digunakan, tidak bisa akan diberdayakan. Ya, dia just kemudian hanya mengalir, kemudian sampailah ke laut. Tetapi kalau air yang mengalir ini diarahkan, dia akan bisa diberdayagunakan. Misalkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih yang dikasih Tuhan, ini juga yang terjadi dalam kehidupan saya sebelumnya. Pergaulan saya yang baik, yes, saya ada hidup dalam sebuah pergaulan yang baik, positif. Tapi saya tidak bisa memberikan warna kepada lingkungan di mana saya berada. Saya hanya mengalir saja. Karena baik itu, saya hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Karena saya tidak mengerti firman Tuhan pada zaman itu. Saya tidak menghidupi firman Tuhan. Sebagai salah satu contohnya, kalau hari Minggu saya ke gereja, karena saya melihat teman-teman saya yang lain juga hari Minggu menyempatkan diri ke gereja. Jadi kalau teman-teman saya tidak merasakan perlu ke gereja, ya, lebih enak tinggal santai di tempat tinggal kami, di sebuah mes dalam sebuah perusahaan. Ya, akhirnya saya juga tinggal di mes saja, tidak pergi ke gereja. Saya tidak bisa memberi warna kepada lingkungan saya untuk, hei, kita perlu mencari Tuhan. Hei, kita perlu untuk hadir dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan. Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Walaupun pergaulan saya positif, saya tidak melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu, kalau kita lihat kebenaran akan firman Tuhan, ya, situasi yang seringkali membuat kita biasa-biasa saja. Ya, kalau kita lihat Keluaran pasal yang kedua, ayat 1-10. Bapak Ibu sekalian nanti bisa baca di rumah, di tempat tinggal masing-masing mengenai sejarah atau riwayat kelahiran Musa pada zaman itu. Ya, pada zaman itu Musa lahir di tengah situasi di mana bangsa Israel ditindas secara luar biasa oleh bangsa Mesir di tanah Mesir. Situasi yang tidak kondusif untuk melahirkan seorang anak pada zaman itu. Tetapi di tengah situasi yang menekan kehidupan bangsa Israel, otomatis situasi yang menekan kehidupan orang tua Musa pada zaman itu, maka lahirlah Musa. Ya, kalau kita melihat situasi zaman kita saat ini, sudah 1 tahun berlalu, situasi COVID melanda Indonesia dan seluruh muka bumi. Ya, satu situasi yang tidak mengenakan bagi setiap kita yang hidup pada zaman ini. Situasi di tengah pandemi, situasi di tengah krisis ekonomi yang ada. Situasi yang membuat orang mungkin merasakan, aku biasa-biasa saja. Aku tidak bisa lebih dari biasa. Aku tidak bisa menjadi orang yang bernilai bagi lingkungan di mana aku berada. Karena situasi yang ada tidak kondusif. Satu kata-kata yang objektif sepertinya. Satu kata-kata yang jujur sepertinya. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan lihat riwayat Musa. Kemudian apa yang terjadi? Bayi Musa kemudian dilarung di Sungai Nil. Ya, dilarung di Sungai Nil. Kemana arahnya? Tidak jelas.
Siapa yang akan mengambil bayi ini? Tidak jelas. Ya, semoga orang yang baik yang mengambil bayi Musa ini. Ya. Tapi kalau kemudian orang yang baik itu tidak tergerak hatinya, bayi Musa ini tidak jelas arahnya mau kemana. Ini berbicara mengenai satu masa depan yang tidak jelas dalam kehidupan Musa saat itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Bayi ini diambil oleh putri Firaun. Ada satu campur tangan Tuhan di dalam masa depan Musa, di mana hati putri Firaun dilembutkan untuk mengambil bayi ini, merawatnya seperti anaknya, dibesarkan di dalam kerajaan Mesir, mengikuti gaya hidup kerajaan Mesir, dididik berdasarkan mengenai budaya daripada kerajaan Mesir pada zaman itu. Belajar manajemen kerajaan, belajar kepemimpinan di dalam kerajaan Firaun pada masa itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah campur tangan Tuhan dalam masa depan daripada kehidupan Musa, yaitu mempersiapkan Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Apakah orang tua Musa mengerti pada zaman itu? Saya sangat percaya dan yakin orang tua Musa juga belum mengerti akan masa depan Musa, apalagi bayi Musa. Tapi rencana Tuhan luar biasa. Kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11, demikian firman Tuhan, sebab aku, itu adalah Tuhan, guru besar, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Rancangan Allah dalam hidup setiap kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada setiap kita, kepadamu, hari depan yang penuh harapan. Dikatakan hari depan yang penuh harapan. Ini adalah rencana Allah dalam hidup setiap kita. Sekarang kita akan coba lihat, kalau kita mengetahui rencana Allah, apa sih sebetulnya rencana si jahat, si iblis dalam hidup setiap kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dari kitab Ayub, kita bisa belajar dari kitab Ayub, pasal yang pertama, ayat 9, kemudian loncat ayat 11. Ini berbicara mengenai rencana iblis bagi anak-anak Tuhan. Ini yang ada dalam pikiran iblis terhadap anak-anak Tuhan. Kalau dia lakukan hal ini, maka anak-anak Tuhan akan jatuh dan meninggalkan Tuhan. Ayub pasal yang pertama ayat 9, demikian firman Tuhan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Ini berbicara mengenai tidak mendapat apa-apa, itu berbicara mengenai segala harta duniawi. Kalau manusia tidak memiliki harta duniawi, maka dia tidak akan takut akan Allah. Ayat 11, tetapi ulurkan tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau guru besar Tuhan di hadapanmu. Jadi kalau manusia tidak memiliki kekayaan atau hal-hal yang bersifat duniawi, maka dia akan mengutuki Tuhan. Ini keyakinan iblis. Ini adalah rencana iblis dalam hidup setiap manusia. Kita akan lihat kembali Ayub pasal yang kedua ayat 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Yang kedua, kesehatan. Kalau manusia tidak memiliki kesehatan, maka apa yang terjadi? Maka dia akan meninggalkan Allahnya, dia akan mengutuki Allahnya. Ini adalah yang difahami oleh iblis. Tulang dan daging berbicara kesehatan. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10a, demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dengan percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus pegang rencana Tuhan. Untuk kita boleh menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita lihat lagi yang kedua, situasi yang sering membuat manusia merasakan dia orang yang biasa-biasa saja. Kita melihat contoh riwayat Daud.
pada saat Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi raja pengganti Saul, raja Israel yang pertama, ya. Maka Allah memerintahkan Samuel pergi kepada Isai di Bethlehem, kepada keluarga Isai. Ya. Kemudian Samuel berkunjung kepada Isai, ayah Daud. Dan apa yang terjadi? Ayah Daud menunjukkan 7 anaknya kepada Nabi Samuel. 7 anaknya dipersilakan maju lewat di hadapan Samuel, ya, mungkin seperti orang interview begitu, ya. Anak-anak yang tegap, gagah perkasa fisiknya, ya, yang kelihatan orang yang kuat, yang siap untuk menjadi pahlawan atau menjadi prajurit pada zaman itu mungkin, ya. 7 anaknya diperintahkan Isai untuk berjalan di depan Nabi Samuel. Dan kemudian setelah 7-7-nya lewat, Samuel berkata, apakah ada anakmu yang lain? Ya. Kemudian ayah Daud, Isai berkata, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, yang terakhir, ya. Tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Isai tidak dari awal berbicara kepada Nabi Samuel. Nabi Samuel, 7 sudah lewat, tunggu sebentar, aku masih punya 1 anak lagi. Si bungsu, aku akan segera panggil dia untuk menghadap engkau. Tidak, Isai tidak berbicara seperti itu sebagai seorang bapa. Karena dia menyadari, sepertinya Daud tidak cocok untuk menghadap Nabi Samuel. Kenapa? Karena pekerjaan Daud cuma seorang pengembala kambing domba. Dan dombanya bukan ribuan, tetapi hanya beberapa ekor saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, situasi ini yang dihadapi oleh Daud. Bapak Ibu sekalian, situasi ini dihadapi oleh Daud. Ya, kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Yang kedua, kita lihat Eliab, kakak tertua Daud, merendahkan Daud. Pada saat Daud diperintahkan ayahnya untuk menengok kakak-kakaknya yang sedang maju dalam sebuah peperangan, pertempuran pada zaman itu. Apa yang terjadi? Kembali Daud direndahkan. Yang pertama tadi Daud direndahkan oleh ayahnya sendiri. Yang kedua Daud direndahkan oleh kakaknya. Situasi ini yang seringkali membuat orang merasa, aku orang yang biasa-biasa saja. Aku tidak punya satu nilai lebih dalam hidup ini, sehingga aku boleh membawa pengaruh kepada orang lain. Aku rasanya tidak diperlengkapi Tuhan, atau berpikir rasanya Tuhan tidak memperlengkapi aku dalam hidup ini, untuk aku boleh melakukan bagianku, melakukan firman Tuhan. Kalau kita lihat kemudian, 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Apa yang terjadi? Pada saat setelah 7 kakak Daud lewat, kemudian Daud dari padang pengembalaan kambing domba dipanggil dan kemudian menghadap Samuel. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Sejak hari itu, perhatikan baik-baik. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat Samuel mengurapi Daud, maka sejak hari itu, pada hari itu juga, roh Allah berkuasa dalam kehidupan Daud. Dan kita tahu apa yang dilakukan Daud setelahnya. Luar biasa sekali. Sampai dengan akhir hidupnya, Daud dihormati oleh bangsa Israel sebagai raja yang luar biasa.
sebagai raja yang harus, yang layak, pantas untuk dihormati. Kenapa? Karena Daud melakukan perintah Tuhan pada zaman dia hidup. Dengan pengurapan kuasa Roh Kudus menjadikan Daud mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya. Demikian pula kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, maka kita sanggup melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin ada orang yang berpikir, apakah janji Tuhan untuk memperlengkapi saya itu tergenapi? Itu bisa digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat sejarah mencatat kelahiran Tuhan sudah digenapi, kematian Tuhan sudah digenapi, kebangkitan Tuhan juga sudah digenapi. Dan kita meyakini, kita mengetahui itu semua. Dan saya sangat percaya dan yakin rencana Tuhan untuk memperlengkapi setiap kita pun Tuhan genapi terjadi dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, itu berbicara setiap kita, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada saat Roh Kudus dicurahkan dalam hidup setiap kita, maka kita diperlengkapi Allah untuk mampu melakukan bagian kita, menyelesaikan amanat agung yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita Tuhan rencanakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yaitu melakukan firman Tuhan. Dan jangan khawatir, karena Allah memperlengkapi setiap kita. Saya akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kata kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin firman ini dimeteraikan dalam hati dan pikiran setiap kami anak-anak Tuhan. Sehingga firman ini boleh kami hidupi, kami boleh lakukan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, saya akan mengajak setiap kita bersama-sama untuk membacakan mengenai Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga, yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan diri untuk kita boleh menerima doa berkat pada hari ini. Kita angkat satu pujian. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dan kiranya
tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Setiap kita yang dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Dia Allah kita yang penuh kuasa. Engkau adalah kekasih Allah, Engkau adalah biji mata Allah sendiri. Terimalah berkat berkelimpahan Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu. Berkat damai sejahtera Tuhan penuhkan dalam hati dan pikiranmu. Berkat perlindungan Tuhan berikan dalam segala aktivitas dalam kehidupanmu. Bahkan berkat kesehatan Tuhan anugerahkan dalam tubuh jasmanimu. Berkat keberhasilan menyertai setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin.